I got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old thoughts in the dark. Saya Irka Lestari, NPM 2120306035. Perkenalkan, nama saya Alin Lovina Khairunisa dengan NPM 2120306078. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Ulul Albab dengan NPM 21403061110. Perkenalkan, nama saya Ratna Ningrum dengan NPM 2140306128. Baik, pada video kali ini akan dibahas mengenai persamaan diferensial orde tinggi dengan metode koefisien tak tentu. Sebelumnya akan dibahas mengenai bentuk umum dari persamaan diferensial non-homogen orde tinggi. Bentuk umum dari persamaan diferensial non-homogen orde tinggi hampir sama dengan persamaan diferensial non-homogen pada orde kedua. Bedanya, pada orde kedua memiliki bentuk derivatif atau turunan, yaitu 2, sedangkan pada orde tinggi memiliki bentuk derivatif atau turunan lebih dari 2. Sehingga diperoleh bentuk umum dari persamaan diferensial non-homogen pada orde tinggi, yaitu A0 D pangkat NY per DX pangkat N plus A1 D pangkat N-1Y per DX pangkat N-1 sampai dengan AN-1 DY dx plus ANY sama dengan Rx, di mana nilai dari Rx itu adalah tidak sama dengan 0 untuk persamaan diferensial non-homogen. Sedangkan untuk persamaan diferensial homogen, maka nilai Rx sama dengan 0. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu bagaimana cara menentukan solusi dari persamaan diferensial non-homogen orde tinggi dengan metode koefisien tak tentu. Ada 3 langkah yang harus kita lakukan untuk mendapatkan solusi persamaan diferensial non-homogen orde tinggi dengan metode koefisien tak tentu. Yang pertama, yaitu kita harus mencari solusi homogen atau YH dari persamaan diferensial tersebut. Untuk memperoleh solusi homogen, yang harus kita lakukan pertama kali adalah mengubah persamaan diferensial non-homogen tersebut ke dalam persamaan diferensial homogen. Kemudian, kita mencari persamaan karakteristik dari persamaan diferensial homogen tersebut, yaitu dengan memisalkan turunannya menjadi M. Yang selanjutnya, yaitu kita mencari akar-akar dari persamaan diferensial homogen tersebut. Nah, ada 3 syarat yang memenuhi akar-akar persamaan diferensial tersebut. Yang pertama, yaitu akar-akarnya real dan berbeda, kemudian akar-akarnya kembar atau sama, dan yang ketiga yaitu akar-akarnya imajiner. Nah, syarat untuk akar-akar yang real dan berbeda, yaitu nilai dari diskriminan lebih dari 0, kemudian untuk akar-akar kembar atau sama, nilai diskriminannya sama dengan 0, dan untuk akar-akar yang imajiner, bentuk diskriminannya kurang dari 0. Nah, untuk mencari diskriminan, yaitu B kuadrat dikurangi 4AC. Setelah kita peroleh akar-akarnya, yaitu kita tentukan solusi homogennya. Nah, untuk akar-akar real dan berbeda, memiliki bentuk solusi homogen, yaitu YH sama dengan AE pangkat M1X plus BE pangkat M2X. Kemudian, untuk akar-akar kembar atau sama, memiliki solusi homogen atau YH, yaitu YH sama dengan AE pangkat M1X plus BXE pangkat M1X, karena memiliki akar-akar yang sama. Kemudian, untuk akar-akar yang imajiner, memiliki solusi homogen, yaitu YH sama dengan E pangkat alpha X dikali A cos beta X plus B sin beta X. Oke, langkah selanjutnya yaitu langkah kedua. Untuk mencari solusi partikular YP, kita perlu memperhatikan nilai Rx pada persamaan diferensial non-homogen tersebut. Langkah menentukan YP yang pertama yaitu menentukan Rx dari persamaan diferensial tersebut. Yang kedua, menentukan nilai YP. Dalam menentukan nilai YP, perlu diperhatikan apakah bentuknya memiliki bentuk yang sama dengan solusi YH atau tidak. Jika memiliki solusi yang sama, maka perlu dikalikan dengan satu skalar. Berikut tabel bentuk Rx dan YP-nya.
Untuk Rx konstan, YP-nya A. Untuk Rx polinomial derajat 1, YP-nya AX plus B. Untuk Rx polinomial derajat 2, YP-nya AX kuadrat plus BX plus C. Untuk Rx polinomial derajat 3, YP-nya AX pangkat 3 ditambah BX kuadrat ditambah CX tambah D. Untuk Rx sin beta X atau cos beta X, maka YP-nya A cos beta X ditambah B sin beta X. Untuk Rx E pangkat AX, solusi partikular atau YP-nya AE pangkat AX. Untuk Rx E pangkat AX sin beta X atau E pangkat AX cos beta X, maka YP-nya E pangkat AX A cos beta X ditambah B sin beta X. Untuk Rx terakhirnya yaitu E pangkat AX ditambah sin beta X atau E pangkat AX plus cos beta X, maka YP-nya E pangkat AX ditambah A cos beta X tambah B sin beta X. Untuk langkah selanjutnya yaitu mencari turunan pertama, kedua, sampai turunan ke N sejumlah orde. Ini diturunkan dari nilai YP yang didapatkan. Selanjutnya mensubstitusikan hasil turunan dari YP ke dalam persamaan diferensial tersebut. Yang terakhir, mensubstitusikan hasil turunan dari YP ke dalam persamaan diferensial tersebut. Langkah ketiga, menentukan solusi umum dari persamaan diferensial non-homogen dengan rumus Y sama dengan YH atau solusi homogen ditambah YP. Contoh soal pertama, tentukan solusi umum dari persamaan diferensial berikut dengan metode koefisien tak tentu. Soalnya, Y triple aksen dikurangi 3Y double aksen ditambah 3Y aksen dikurangi Y sama dengan 6E pangkat X. Penyelesaiannya, langkah pertama, pertama kita menentukan persamaan karakteristiknya. Ditemukan persamaan karakteristiknya adalah M pangkat 3 dikurangi 3M kuadrat ditambah 3M dikurangi 1 sama dengan 0. Yang selanjutnya kita mencari akar-akar dari persamaan tersebut. Dengan menggunakan metode Horner, diperoleh M-1 dikali M kuadrat min 2M ditambah 1 sama dengan 0. Untuk mencari faktor dari M kuadrat dikurangi 2M tambah 1 sama dengan 0, pertama kita menentukan diskriminannya terlebih dahulu untuk mengecek termasuk ke akar-akar yang mana. D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC dengan B-nya negatif 2, A-nya 1 dan C-nya 1, maka nilainya adalah min 2 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikali 1 dengan hasil 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Karena nilai hasilnya 0, maka akarnya merupakan akar kembar. M kuadrat dikurangi 2M ditambah 1 sama dengan 0, menghasilkan M-1 kuadrat sama dengan 0. Sehingga diperoleh hasil pemfaktorannya, M dikurangi 1 dikali M dikurangi 1 kuadrat sama dengan 0. Maka, M1 sama dengan M2 sama dengan M3 sama dengan 1. Untuk solusi homogennya, yaitu diperoleh YH sama dengan C1E pangkat MX, ditambah C2XE pangkat MX, ditambah C3X kuadrat E pangkat MX. Maka YH-nya sama dengan C1E pangkat X, ditambah C2XE pangkat X, ditambah C3X kuadrat E pangkat X. Karena ketiga nilainya merupakan 1. Untuk langkah kedua, yaitu menentukan solusi partikular YP dengan melihat nilai pada Rx-nya. Pada persamaan tersebut, Rx sama dengan 6E pangkat X, maka diperoleh YP sama dengan AE pangkat X. Karena nilai AE pangkat X sudah ada di YH, maka kita kalikan dengan skalar X, menghasilkan AXE pangkat X. Karena masih ada pada YH juga terdapat AXE pangkat X, maka kita kalikan satu kali lagi skalar X, menghasilkan AX kuadrat E pangkat X. Dikarenakan masih sama dengan YH, maka dikalikan sekali lagi skalar X, menghasilkan YP sama dengan AX pangkat 3 E pangkat X. Kemudian, kita cari turunan-turunannya. Untuk turunan pertama dari YP sama dengan 3A X kuadrat E pangkat X ditambah AX pangkat 3 E pangkat X. Turunan keduanya yaitu 6AX E pangkat X ditambah 6AX kuadrat E pangkat X ditambah AX pangkat 3 E pangkat X. Turunan ketiganya sama dengan 6AE pangkat X ditambah 18AX E pangkat X ditambah 9AX kuadrat E pangkat X ditambah AX pangkat 3 E pangkat X. Langkah selanjutnya yaitu substitusikan YP, Y aksen P, Y double aksen P, dan Y triple aksen P ke persamaan diferensial pada soal tadi. Sama dengan 6AE pangkat X ditambah 18AX E pangkat X ditambah 9AX
kuadrat E pangkat X ditambah AX pangkat 3E pangkat X untuk Y triple aksennya, dikurangi 3 dikali Y double aksennya yaitu 6AX E pangkat X, ditambah 6AX kuadrat E pangkat X ditambah AX pangkat 3E pangkat X. Lalu ditambah lagi dengan 3 dikali turunan pertamanya, 3AX kuadrat E pangkat X ditambah AX pangkat 3E pangkat X. Dikurangi Y, yaitu nilai YP-nya AX pangkat 3E pangkat X disamadengankan 6E pangkat X. Menghasilkan 6AE pangkat X ditambah 18AX E pangkat X ditambah 9AX kuadrat E pangkat X ditambah AX pangkat 3E pangkat X dikurangi 18AX E pangkat X ditambah 18AX kuadrat E pangkat X ditambah 3AX pangkat 3E pangkat X ditambah 9AX kuadrat E pangkat X ditambah 3AX pangkat 3E pangkat X dikurangi AX pangkat 3E pangkat X disamadengankan 6E pangkat X. Dengan hasil akhir 6AE pangkat X ditambah 18AX E pangkat X dikurangi 18AX E pangkat X ditambah 9AX kuadrat E pangkat X dikurangi 18AX kuadrat E pangkat X ditambah 9AX kuadrat E pangkat X ditambah AX pangkat 3E pangkat X dikurangi 3AX pangkat 3E pangkat X ditambah 3AX pangkat 3E pangkat X dikurangi AX pangkat 3E pangkat X sama dengan 6E pangkat X. Lalu kita mencari yang setara dengan E pangkat X, yaitu 6AE pangkat X sama dengan 6E pangkat X. Kita hilangkan, kita bisa coret E pangkat X karena kedua ruas memiliki E pangkat X. Lalu 6A sama dengan 6, maka A sama dengan 1. Diperoleh YP sama dengan X pangkat 3E pangkat X. Langkah selanjutnya yaitu solusi umum dari persamaan diferensial tersebut adalah Y sama dengan YH ditambah YP. Maka Y sama dengan C1E pangkat X ditambah C2E X E pangkat X ditambah C3X kuadrat E pangkat X ditambah X pangkat 3E pangkat X. Baik, selanjutnya adalah contoh soal nomor 2. Untuk soalnya sendiri, tentukan solusi dari persamaan diferensial Y aksen dikurangi 3Y aksen ditambah 2Y aksen sama dengan 3X pangkat 2 ditambah 4X tambah 12 dengan metode koefisien tak tentu. Langkah pertama kita cari dulu persamaan karakteristiknya. Persamaan karakteristik kita dapatkan dari Y aksen-aksennya tadi ya, yang ada di soal. Kita dapatkan persamaan karakteristiknya yaitu M pangkat 3 dikurangi 3M pangkat 2 ditambah 2M sama dengan 0. Untuk langkah selanjutnya kita mencari akar-akar dari persamaan M-nya tersebut yang tadi. Nah, kita keluarkan M-nya menjadi M dikali kurung M pangkat 2 dikurangi 3M ditambah 2 kurung tutup sama dengan 0. Nah, kita dari sini kita dapatkan bahwa M1 sama dengan 0 dan M2 sama dengan 2 dan M3 sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita cari solusi homogennya. Untuk solusi homogennya rumusnya itu yaitu YH sama dengan C1E pangkat M1X ditambah C2E pangkat M2E ditambah C3E pangkat M3E. Kita dapatkan bahwa tadi M1-nya itu kan 0 ya. Jadi ditambahkan ke pangkatnya menjadi C1E pangkat 0 ditambah C2E tadi M2-nya sama dengan 2 menjadi 2X dan C3E tadi M3-nya adalah 1 menjadi C3E pangkat X. Kita dapatkan bahwa solusi homogennya yaitu C1 ditambah C2E pangkat 2X ditambah C3E pangkat X. Untuk langkah kedua yaitu menentukan solusi partikular atau YP dengan melihat nilai dari Rx. Pada persamaan tersebut Rx sama dengan 3X pangkat 2 ditambah 4X plus 12 diperoleh YP sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX tambah C. Kemudian mencari turunan-turunan dari YP sesuai pada turunan yang ada pada persamaan diferensial tersebut. Ya, kita dapatkan bahwa tadi Y aksen P sama dengan 2AX ditambah B. Y aksen P-nya tadi sama dengan 2A dan Y aksen P-nya sama dengan 0.
substitusikan YP, Y aksen P, Y aksen P, dan Y aksen P ke persamaan diferensial. Nah, kita dapatkan bahwa Y aksen min 3 Y aksen ditambah 2 Y aksen sama dengan 3x kuadrat plus 4x plus 12, seperti tadi yang ada di soal ya. Nah, kita masukkan tadi ya, kita masukkan Y aksen-aksennya itu. Yang pertama kan Y aksen-aksennya itu kan sama dengan 0. Jadi kita bisa menjadi 0. Lalu dikurangi 3 Y aksen-aksen, kita dapatkan bahwa Y aksen P-nya itu 2A, menjadi 3 kali 2A. Tambah 2 Y aksen. Nah, 2 dikali Y aksennya itu ya, Y aksennya sendiri adalah 2AX plus B. Sama dengan tadi 3X pangkat 2 ditambah 4X plus 12. Lalu kita jumlahkan, kalikan atau jumlahkan menjadi min 6A ditambah 4AX tambah 2B sama dengan 3X pangkat 2 ditambah 4X plus 12. Lalu negatif 6A ditambah 2B ini dikurung ya, ditambah 4AX sama dengan 4X kuadrat plus 4X plus 12. Lalu kita dapatkan bahwa 4AX itu sama dengan 4X. Jadi 4A sama dengan 4. Jadi A sama dengan 1. Nah, lalu yang kedua ini ada negatif 6A ditambah 2B sama dengan 12. Nah, kita ketahui tadi ya bahwa A-nya itu 1 menjadi, nah, jadi negatif A dikalikan 1 ditambah 2B sama dengan 12. Nah, negatif 6 ditambah 2B sama dengan 12. 2B kita pindah ruas menjadi 12 plus 6. 2B itu sama dengan 12. Dan kalau 2B sama dengan 12 berarti B sama dengan 9. Diperoleh bahwa YP-nya itu X kuadrat plus 9X plus C. Kita dapatkan YP-nya sama dengan X kuadrat plus 9X plus C4. Langkah ketiga, solusi umum dari persamaan diferensial tersebut, kita cari Y sama dengan YH plus YP-nya. Nah, jadi kan kita dapatkan bahwa YH-nya itu atau homogennya itu C1 plus C2E pangkat 2E plus C3E pangkat X ditambah YP-nya tadi X kuadrat plus 9X plus C4. Nah, kita dapatkan solusi umum dari persamaan diferensial tersebut, yaitu Y sama dengan C1 ditambah C2E pangkat 2X ditambah C3E pangkat X ditambah C4 ditambah X kuadrat ditambah 9X. Untuk yang selanjutnya yaitu contoh soal nomor 3, yaitu kita diminta menentukan solusi umum dari persamaan diferensial Y aksen plus 2Y aksen plus 2Y aksen plus Y sama dengan 6E pangkat 2X dengan menggunakan metode koefisien tak tentu. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah merubah persamaan diferensial non-homogen tersebut ke dalam persamaan diferensial homogen, yaitu kita peroleh persamaan karakteristiknya M pangkat 3 plus 2M kuadrat plus 2M plus 1 sama dengan 0. Nah, langkah yang selanjutnya yaitu kita mencari akar-akar dari persamaan M pangkat 3 plus 2M kuadrat plus 2M plus 1 sama dengan 0, yaitu dengan menggunakan metode Horner. Nah, kita tuliskan koefisien dari masing-masing variabelnya. M pangkat 3 memiliki koefisien 1, kemudian M kuadrat memiliki koefisien yaitu 2, kemudian 2M memiliki koefisien 2, dan konstanta yaitu 1. Kemudian kita cari faktor dari 1, kita pilih negatif 1. Nah, untuk selanjutnya, negatif 1 kita kalikan dengan 1, hasilnya adalah negatif 1. 2 ditambah negatif 1, hasilnya adalah 1. Kemudian negatif 1 dikali 1, hasilnya adalah negatif 1. 2 ditambah negatif 1 adalah 1. Kemudian negatif 1 dikali 1, hasilnya adalah negatif 1. 1 ditambah negatif 1 adalah 0.
Sehingga kita peroleh plum faktorannya yaitu M plus 1 dikali M kuadrat plus M plus 1 sama dengan 0. Nah, kita telah memperoleh M1 sama dengan negatif 1. Untuk yang selanjutnya, yaitu kita cari faktor dari M kuadrat plus M plus 1. Nah, sebelumnya kita cek terlebih dahulu menggunakan diskriminan. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Kita peroleh hasilnya adalah negatif 3. Negatif 3 kurang dari 0. Nah, berdasarkan pada syarat akar-akar, yaitu akar-akarnya adalah imajiner. Nah, sehingga untuk menentukan faktor dari M kuadrat plus M plus 1, kita menggunakan rumus M sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kita peroleh M sama dengan negatif 1 plus minus akar 3I per 2. Nah, karena merupakan akar-akar imajiner, alfa sama dengan negatif setengah dan beta sama dengan akar 3. Sehingga dari akar-akar persamaan diferensial tersebut, kita dapat memperoleh solusi homogen dari persamaan diferensial itu. Nah, akar-akarnya berupa imajiner dan juga bilangan real. Nah, sehingga solusinya adalah YH sama dengan C1E pangkat M1X plus E pangkat alpha X dikali C2 cos beta X plus C3 sin beta X. Nah, kita peroleh YH sama dengan C1 E pangkat negatif X plus E pangkat negatif setengah X dikali C2 cos akar 3X plus C3 sin akar 3X. Untuk langkah yang selanjutnya, yaitu langkah kedua, kita menentukan solusi partikular atau YP dari persamaan diferensial tersebut, yaitu dengan melihat Rx pada persamaan diferensial non-homogen tersebut, yaitu 6E pangkat 2X. Nah, untuk menentukan YP, kita lihat pada tabel bentuk Rx dan juga pada bentuk solusi partikularnya. Karena bentuk Rx-nya adalah 6E pangkat 2X, yaitu merupakan bentuk eksponen, maka solusi partikularnya atau YP sama dengan AE pangkat 2X. Nah, kemudian kita mencari turunan-turunan dari YP yang sesuai pada turunan yang ada pada persamaan diferensial tersebut. Nah, karena persamaan diferensial tersebut memiliki bentuk turunan yang paling tinggi adalah turunan ketiga, maka kita perlu mencari turunan dari YP, turunan pertama, turunan kedua, dan turunan ketiga. Nah, diperoleh turunan pertamanya adalah 2AE pangkat 2X, turunan keduanya adalah 4AE pangkat 2X, turunan ketiga adalah 8AE pangkat 2X. Nah, setelah kita memperoleh turunan-turunan dari YP, kita substitusikan ke dalam persamaan diferensial Y aksen-aksen-aksen plus 2Y aksen-aksen plus 2Y aksen plus Y sama dengan 6E pangkat 2X. Nah, kita peroleh 21AE pangkat 2X sama dengan 6E pangkat 2X. Karena sama-sama memiliki elemen AE pangkat 2X, kita bisa mencari nilai dari A. 21AE pangkat 2X sama dengan 6E pangkat 2X. Kita peroleh 21A sama dengan 6. A sama dengan 6 per 21. Sehingga A diperoleh 2 per 7. Nah, kita bisa mensubstitusikan A ke dalam persamaan YP pada awal tadi. Karena YP sama dengan AE pangkat 2X, sehingga diperoleh YP atau solusi partikularnya adalah 2 per 7E pangkat 2X. Nah, kemudian langkah terakhir yaitu kita menentukan solusi umum dari persamaan diferensial non-homogen, yaitu Y sama dengan YH plus YP, atau Y sama dengan solusi homogen ditambah solusi partikular. Diperoleh Y sama dengan C1E pangkat negatif X plus E pangkat negatif setengah X dikali C2 cos akar 3X plus C3 sin akar 3X ditambah 2 per 7E pangkat 2X. Baik, untuk contoh soal nomor 4,
Tentukan solusi umum dari persamaan diferensial berikut dengan metode koefisien tak tentu. Y, 4 aksen, min 10Y aksen-aksen, plus 9Y sama dengan E pangkat X plus X. Untuk penyelesaiannya, langkah yang pertama, kita ubah persamaan karakteristiknya menjadi M pangkat 4 min 10M kuadrat plus 9 sama dengan 0. Nah, dari persamaan tersebut kita cari akar-akarnya menggunakan metode Horner. Nah, dari perhitungan di atas kita peroleh hasil akar-akarnya, kita peroleh nilai M1, M2, M3, dan M4-nya, yaitu M1 3, M2-nya negatif 3, M3-nya negatif 1, dan M4-nya sama dengan 1. Selanjutnya untuk solusi homogen atau YH, karena ini memiliki bentuk yaitu akar-akarnya real dan berbeda ya, nampak di hasilnya tadi. Maka untuk YH-nya kan sama dengan C1E pangkat M1X plus C2E pangkat M2X plus C3E pangkat M3X plus C4E pangkat M4X. Nah, kita substitusikan nilai M1, M2, M3, M4-nya menjadi C1E pangkat 3X plus C2E pangkat min 3X plus C3E pangkat min X plus C4E pangkat X. Lalu langkah yang kedua, kita menentukan solusi partikular atau YP dengan melihat nilai pada Rx. Nah, pada persamaan tersebut kan terlihat bahwa nilai Rx sama dengan E pangkat X plus X, sehingga diperoleh YP sama dengan AE pangkat X plus BX plus C. Nah, karena pada YH terdapat nilai E pangkat X, maka untuk YP-nya sama dengan untuk YP-nya sama dengan AX E pangkat X plus BX plus C. Baik, untuk langkah selanjutnya yaitu kita mencari turunan-turunan YP. Untuk Y aksen P kita peroleh AE pangkat X plus AX E pangkat X plus B. Untuk Y aksen-aksen P kita peroleh 2 AE pangkat X plus AX E pangkat X. Untuk Y aksen-aksen P sama dengan 3 AE pangkat X plus AX E pangkat X. Untuk Y 4 aksen sama dengan 4 AX pangkat X plus AX E pangkat X. Selanjutnya kita substitusikan nilainya ke persamaan diferensial. Y 4 aksen min 10Y aksen-aksen plus 9Y sama dengan E pangkat X plus X, hingga kita peroleh nilai min 16AE pangkat X plus 9BX plus 9C sama dengan E pangkat X plus X. Nah, kita peroleh di situ nilai dari A dan B. Nah, kita masukkan ke YP tadi, kita peroleh min 1/6 E pangkat X plus 1/9 X plus C. Selanjutnya untuk langkah yang ketiga, Y sama dengan C1 E pangkat 3X plus C2 E pangkat min 3X plus C3 E pangkat min X plus C4 E pangkat X min 1/6 X E pangkat X plus 1/9 X plus C. Y sama dengan C1 E pangkat 3X plus C2 E pangkat min 3X plus C3 E pangkat min X plus C4 E pangkat X plus C5 min 1/6 X E pangkat X plus 1/9. Nah, demikian hasil dari solusi umum persamaan diferensial menggunakan metode tak tentu. Audio Jungle.